kita tidak apa namanya itu tidak masuk kepada manajemen perusahaan. Dan adapun misalkan diterima dan tidak diterima yang oleh cari penyelesaiannya, ya jangan sampaikan ada peribahasa ya jadi yang berapa pasti dimulai kurang kenaikan gitu uji coba lah Pak gitu. Sampai hari ini ada banyak yang 3.000 belum sampai hari ini sudah ada Pak, sudah ada bahkan pengunjung pun udah ada. Nanti dulu ya, biar bisa arahkan ya. Oke, nanti kan saya kasih waktu, kasih kesempatan penanya itu semua akan beri waktu. Tidak ada ini. Jadi dari pihak KKN bagaimana? Pak Ocen sudah jadi, masih? Ya ini Pak tahap uji coba. Jadi kenaikan ini belum dibakukan gitu. Jadi ini memang tahap uji coba gitu Pak. Percobaan lah gitu Pak. Oke ya. Tidak dipaksa gitu. Dari KKN sudah ini kan? Ya, Oke, sekarang penanya pertama dari warga yang mewakili siapa dulu? Saya lupa. Silakan. Dari Blok G belakang Balat Timur. Siap. Oke, baik. Kenalkan dulu. Sudah mendengar kenaikan harga itu dari kemarin. Kami cuman sebagai pedagang itu yang merasakan efeknya. Tadi warga itu agak melambat ke dalam karena tarifnya itu agak terlalu, ya dibilang tinggi enggak juga sih. 2.000 3.000 kan agak naik. Cuman kita sebagai warga pasar agak merasakan juga efeknya. Bukan Blok G saja, mungkin sebagian pasar merasakan juga. Tapi kami memohon juga kepada pengurus dipertimbangkan bagaimana baiknya supaya semuanya lancar gitu, yang masuk juga banyak masuk pasar, yang bawa parkir juga bisa ada lebihnya gitu, dan semuanya kan kita usaha semuanya, saya yakin ini semuanya usaha kan, tanpa usaha mungkin kita nggak dapat kayak ini. Kalau itu sebagai warga dari Blok G, Belah Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari Putih, ini sudah dari Perwapas, sudah ada kerjasamanya, insya Allah lah. Perwapas yang dipegang saya akan selalu terbuka untuk warga. Transparan. Ya, transparansinya memang saya terapkan seperti itu. Ya, seperti itu aja. Dan tidak kebagian gitu ya. Tidak kebagian gitu ya. Terima kasih dari Bapak Manis, petugasnya Om Manis. Ketiga, kalaupun nanti bisa ada untuk berubah, membuat pasar Pelabuhan Ratu jadi kacamata buat para wisata nanti, efek daripada pembuatan menjadi Hongkong kan sebisa-bisana kalau bisa mah ikut bekerja sama menertibkan, membuat pasar Pelabuhan Ratu lebih cerah sesuai dengan itu tadi maju selalu berbeda dan darah umum memuliakan Pelabuhan Ratu. Ulah ngerti pasar orang umum ini ngambilahnya Pak KKS. Kalau misalnya ayah itu anak-anak kecil jamin kawin Pak 2000 kita tolong diberantas. Ngomong sore kita sok ayah jam 5 kita bayarna we eta mungkin urang lamun cenah sorotan ku batur pasar Pelabuhan Ratu anak-anak leutikna mentan duit wae ti baso sabar kadinya 2000 koordinator eta Bapak di situ. Aya. Anu di dia teh punya 5an biasanya. Semua banyak Pak Kucing dari situ sampai ke belakang itu 2000 tadinya yang banyak sabar. Ayah di Kita itu salah satu bentuk tugas tanggung jawab KKS untuk mengelola areal parkir. Yang ketiga, ruang lingkup zonasi parkir harus dipertegas. Sebelah situ ada pungutan enggak? Jadi lurus. Sebelah belakang, yang jadi lurus kan otomatis kan kalau misalnya gratis mah masuk ke ganjurus, tunggu aja kan. Nah, itu tua dah kan. Iya, kalau PTD ya wayahna ada tuh. Nah, gitu. Assalamualaikum, beres. Nah, itu selesai. Sama pertanyaannya dan permintaannya misalnya sama berhubungan dengan parkir yang 2000 itu. Kemarin saya tahu dari pengunjung Pak, datang belanja saya kenapa kurangan deui atuh tong sakitu teuing. Parkirna naik di 2000 cenah. Jadi kana balanja. Ya jadi kana balanja di titik. Nah, ya udahlah, kurangan babi teh.
Nah, saya mah kesini hanya belanja satu aja Pak, celana gitu ya, satu sejenis udah pulang lagi gitu ya. Cenanya emang makin dia naik ceritanya. Jadi saya tahu dari pengunjung gitu ya. Nah, jadi poinnya, jadi dampak kepada pedagang pun ada gitu dari kenaikan itu gitu ya, dari nominal parkir. Ya, saya menekankan ya, apalagi sekarang musimnya ya katakanlah sepi lah gitu besar gitu ya, untuk motor mah tetap aja 2.000 gitu. Adapun misalkan kontraktual dengan KKS dengan Pemda, saya yakin lah itu mah hak privasi gitu ya, tapi saya meyakini bahwa itu pasti untung lah. Saya paham dalam hal itu pasti untung gitu. Adapun besar dan kecilnya atau relatif lah gitu ya, karena di sini sama gitu ya dampaknya kepada warga gitu ya, apalagi kan yang nggak kena parkir di itu atau di mana, akhirnya kan menimbulkan kerugian juga gitu ya buat juga. Masalahnya itu keduanya masalah mobilnya yang ini 3.000 kan ya, jadi 5.000. Untuk mobil saya tidak terlalu menitik beratkan gitu ya, karena memang mobil itu mampu lah gitu ya membawa mobil ke pasar. Hitungannya apakah termasuk sama 5.000, apakah per jam, apakah gimana gitu ya kalau masa mobil. Yang kedua mobil box, nah itu kemarin juga sama ini barang keluhannya sama itu. Jadi sakedeung cenah ditagi sakieu cenah didinya bari ieu ada ieu cenah. Nah tadi kan udah daripada menyampaikan ya Kocen. Nah itu aja sih paling keluhan untuk parkir gitu ya, yang menitik beratkan pada motor aja gitu ya. Motor harus jangan naik lah kalau sekarang mah. Kalau misalkan hari raya wajar lah, 2 minggu menghadapi hari raya naik itu wajar lah gitu, tapi bisa mah jangan gitu ya. Kalau itu aja sih kalau dari saya gitu ya, karena memang dari kenaikan itu gitu ya ada dampak itu terhadap warga. Itu aja. Tentang penentuan nilai tarif daripada kendaraan tersebut, baik itu roda 2 maupun roda 4, itu yang harus menjadi patokan utama agar kita menjadi tidak salah paham, tidak hanya sekedar untuk meraup keuntungan. Dan saya maklum juga, saya memahami apa yang menjadi kebutuhan daripada perusahaan tersebut. Tetapi tolong tolak ukur supaya tidak kita memang kesana kemari bukan berdasarkan emosi dan lain sebagainya, tetapi ada tolak ukur daripada standar pengambilan, standar penentuan harga tersebut. Kan di Perda ada mungkin, atau undang-undang ada menetapkan. Contoh, misalkan Jogja nih, saya ambilkan saja ke driver mobil, taruhlah memisahkan diurang jangan loba bereana, tak ulah kebikin kajauhin supaya jadi standar. Jadi kita logis ataupun masuk ke dalam nilai-nilai daripada ekonomi pun dapat, kita tidak rugi dari perusahaan tersebut, masyarakat pun tidak berdampak kepada yang tadi disebutkan oleh kawan-kawan. Jadi saya minta jawaban, kalaupun tidak bisa hari ini, tolong nanti bisa diketemukan langsung kepada pihak yang mempunyai kewenangan menentukan kebijakan. Harusnya kata Wacan juga akan itu akhirnya sekarang bertemu hanya sekedar orang misalnya, tapi ini jadi hikmah. Tidak cuma bukan detik saya sekedar ya. Artinya harus ada ending yang tepat ataupun ending yang mempunyai nilai keputusan yang memuaskan ke semua pihak, walaupun tidak akan semua terpuaskan daripada pertemuan hari ini. Tolong supaya direkturnya juga hadir agar nanti kebijakan beliau pun tidak istilahnya disalahkan atau dijulutkan itulah. Jadi supaya keputusan itu lebih bagus dan didengarkan oleh pihak-pihak yang sekarang berkumpul, supaya jadi hikmah yang bagus semuanya. Ini jadi pelajaran kermatisen, itu mau dibaca cerita gitu ya. Kata bapak segala masalah timbul,
akhirnya seperti itu. Jadi jangan dianggap sepele juga. Tapi saya pun menghargai sebagai manusia pasti ada keterbatasan dari pengelola tersebut, adalah hal ini KKS dan tim yang ada di dalamnya. Tapi hal yang disampaikan oleh teman-teman yang lain itu merupakan salah satu bentuk niat bagus dengan musyawarah seperti ini. Jangan sampai ada pihak-pihak ketiga yang nanti justru memanfaatkan hubungan harmonis kita. Itu aja maksudnya. Itu disalahkan ke Perwapas, UPTD, KKS, terus masyarakat dibentur-benturkan, jangan sampai. Ya, mudah-mudahan dan itu sangat mungkin dijauhkan lah bahasa kolotnya dan tekannya. Standar apa tadi, ulangi standar apa yang Anda ambil daripada penentuan nilai nominal, penentuan harga tarif parkiran motor atau mobil. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Pak Kebetulan dengan Kominfo, saya mungkin aspirasi mungkin sebagian sudah disampaikan dengan rekan-rekan pasar. Terutama mungkin kami mendengar keluh kesah warga pasar dari berbagai blok ya. Untuk kami sering keliling lah gitu. Kebetulan kemarin tuh banyak yang mengeluhkan tentang parkir. Yang parkir mungkin dengan darinya naik katanya. Dengan dari 2.000 jadi 3.000. Mungkin sebagian warga itu sangat, walaupun katanya 1.000 ya kami lah pedagang yang jadi korbannya, sehingga diharapkan oleh warga mungkin penekanan kepada pihak parkir, diharapkan jangan dulu naik dengan situasi yang tidak lagi baik di dalamnya gitu, karena posisinya lagi sepi lah gitu. Mungkin Pak Ocen daripada meletik ke benang, lebih benang meletik ke menikah letik lah gitu, ala-ala gitu. Yang satu itu, yang kedua tentang masalah box. Dari kemarin saya dari toko sebelah sangat mahal katanya. Akhirnya banyak box yang pindah ke terminal katanya, karena mungkin lihat ke belakang. Dari berapa tadi? Dari 15 ke 25 itu boleh, itu mah tergantung manajemen KKS lah. Mungkin perlu pertimbangan untuk KKS juga. Ya, walaupun perusahaan mungkin dari PT-nya mungkin udah daripada dapat kurangi uang maka mendingan pindah kalau kamu 15.000 berenang. Nah itu daripada terbenang mendingan benang ke 15.000 daripada lapor ke KKS mendingan daripada tanah kan lokasi kan sekarang sering kosong ya. Saya lihat di KKS kan rumah penuh kan. Parkir itu sangat susah untuk box. Sekarang itu saya lihat pantau tiap hari itu kosong terus, box tuh paling ada 2, 3. Kalau dulu kan penuh lah gitu. Ya itu penekanan untuk KKS. Yang kedua, yang mungkin yang ketiganya dengan kebijakan KKS kami lah yang jadi korban. Para pedagang tadinya contohnya nih Pak Alan udah jadi 150.000, 155.000, batin lagi 10.000. Minta dikurangi deh karena parkir naik gitu. Ya, segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang parkir kita juga sudah ada beberapa PT sebelumnya ya. Nah, kita kilas balik aja. Jadi untuk menentukan besaran berapa yang masuk itu dulu selalu dibahas antara Perwapas, UPTD dan elemen pasar yang ada. Termasuk kebersihan keamanan dulu kita libatkan. Itu juga termasuk yang belum dibahas untuk para pemilik kios seperti apa kan dulu sempat ada dulu ya sempat ada pembahasan. Kita ada pembahasan seperti itu, termasuk juga kalau masalah dari Pak Iwan dulu ya, betul lah Pak Iwan PT Jotul juga pernah menjelaskan ini kita juga berdasarkan Perda nomor sekian, aturan bupati sekian, itu sangat rinci dia menjelaskan. Dengan menjelaskan yang rinci itu juga tetap ada katakanlah ya sampai tukang ojek kan komplain kan datang ke PT Jotul berombongan itu juga sampai ada seperti itu. Padahal kalau menurut saya karena yang menjelaskan owner sendiri PT Jotul sendiri yang menjelaskan dengan aturan Perda nomor sekian dari batas atas sampai batas bawah dia sebenarnya sudah mengacu. Saya juga mungkin nanti ya kita jangan sampai karena kita warga pasar salah satunya jangan sampai ada yang melenceng lah gitu ya.
mungkin perda di nomor berapa. Setahu saya kan perda masih, apakah masih nomor 2018 atau masih itu batas atasnya motor 1000, terus batas maksimal per harinya 5.000 kan seperti itu. Apakah diserahkan dia atau batas mobil box itu harusnya maksimalnya 15.000, kan ada seperti itu ya. Karena terus terang ya saya ingin, dan karena kalau kita lihat spanduk itu kan jadi abu-abu lah, terus terang punten ya. Lihat spanduk hijau itu jadi abu-abu. Kenapa? Kita sudah menerapkan batas atasnya itu lebih dari perda, misalnya seperti itu. Kalau batas akhirnya mobil 10.000 itu sesuai dengan perda mungkin sesuai, tapi batas bawahnya itu, nah itu kan jadi nanti kan ditanyain pasti kan. Awalnya itu Batas awal, karena batas awal motor adalah 1.000. ya, Awal motor kita per jam. Apabila di tempat khusus ada peraturan kembali, Ya. kan gitu ya, ada di halaman parkir misalnya di Siliwangi atau di tempat khusus. Yang jadi abu-abu di sini kan mungkin, makanya kita saling menguatkan. Apabila dari parkiran bisa 3.000, 2.000, warga setuju ya, ada masalah toh gitu ya. Nah ini jadi masalah apabila kita sudah menetapkan pengumuman batas awal yang melebihi jadi nanti ya saya juga punten gitu ya, jadi saya juga khawatir ini jadi abu-abu kan, karena batas awal kita juga harus perhatikan 1.000, mobil 2.000, box berapa gitu ya, termasuk mungkin bus besar nantinya, sedang mungkin jadi lebih paham lah kalau dari parkiran. Nah itu yang bikin kalau saya sih lihat dulu sudah dijelaskan tuh sama tim parkiran, dijelaskan, kita sama-sama tahu, jadi mungkin PTD juga tidak cadel, saya juga waktu itu sosialisasi juga tidak cadel gitu ya, bahwa ini aturannya begini bagus, termasuk Pak Wapas dulu Pak Maidin menjelaskan juga ke warga bahwa harus naiknya segini, ini segini, termasuk masalah asuransi juga dulu juga sempat dijelaskan, karena sempat ada yang kejadian hilang ya sama PTD gitu. Makanya yang hal-hal seperti itu kalau saya sih lihat ya asal kedepannya dengan apakah tarif naik semuanya setuju dengan fasilitas yang lebih bagus, kenapa tidak? Saya sih dukung aja ya, dengan tarifnya tetap, fasilitas jadi bagus, lebih bagus kan gitu. Kembali lagi kan karena bisnisnya, apakah memang bisnisnya akan bisa berjalan atau tidak kan? Nah, seperti itu. Kalau saya mengingatkan yang dulu lah, mungkin yang dulu tinggal diperbaiki saja, gitu kan, lebih enak. Jadi kita juga ya mungkin kalau bos menjelaskan ke warga jadi enak, kalau pas menjelaskan keluarga jadi enak, dasar kita naik, dasar kita harus gitu. Cuma dasarnya perjanjian harus gimana Pak? Kuat nggak itu? Dengan sebab dengan ada kenaikan 3.000, dasarnya perjanjian antara KKS dengan kan itu, maka tadi kan itu. Ya, kan kita tahu kan itu kan di belakang, hanya kan perjanjian yang terkuat adalah perda. Iya ya, makanya. Iya, jadi pasti lebih paham kan. Soalnya udah pernah mengelola di Cibadak juga kan, gitu ya. Karena di Cibadak ya ada masalah gitu sebenarnya kan. Nah, kita lihat di Cibadak apakah ada masalah atau tidak kan gitu. Nah, dan mungkin diterapkan di sini kemarin juga baru pertama ya namanya mencoba ya. Jadi dengan adanya kemarin tuh ada perbaikan, ada dicek lagi, diapakan itu mungkin ada nilai plus nantinya kan. Lihat kemarin pertama beberapa ada seragam, kalau saya lihat ya oh ya kayak dulu, mungkin kedepannya akan lebih baik. Makanya ya mungkin permintaan warga, saya juga yang kan keliling-keliling memang untuk saat ini untuk harga ada berat juga kalau sampai naik. Karena jangan lihat 1.000-nya, tapi berapa persen naiknya dari 2.000 ke 1.000? Berarti 50% dia naiknya kan gitu ya. Nah seperti itu gitu. Nominal naiknya karena 1.000 orang, 1.000 itu buat yang sering kesini itu berharga. Mungkin dari saya ya kita sama-sama lah di sini kan mencari solusi yang terbaik untuk pasar. Mungkin gitu aja dari saya. Sebagai warga pas, direktur utama ini asar. Ya. Jadi belum ada keputusan ya? Belum ada keputusan. Kapan? Nah maaf nih, dari warga, kapan yang mau? Saya kan harus tekan juga KKS. Kapan yang memberikan keputusan biar kami bisa menjelaskan pada warga pasar. Nah, gitu. Ini kapan? Silakan. Diharapkan sesingkat mungkin, secepat mungkin biar ini jangan sampai jadi bergejolak di warga pasar. Gitu. Itu aja. Ya. Nah, mungkin penambahan. Ya silakan. Jadi selama sampai
saat ini pertemuan sekarang sampai ke depan apakah tarif tetap 3.000 atau 2.000? Nah, itu kan Ini Bapak-bapak ya. lagi perlu datang atau gimana kan? Saya akan menyampaikan ke atasan Ya. hasil ini, ya enggak. Ya. Saya secepatnya. Ya kan mohon kami lah, nanti dari kalau dari pihak nanti KKS kami juga Bapak-bapak gitu. puas. Oh ini saya akan menyampaikan dari ke kepemimpinan saya beda sama orang Perwapas, cuma mendorong kan itu. Nah ini kami merasa sedikit puas. Saya akan menyampaikan. Mungkin kalau udah ada keputusan mungkin ada lagi pertemuan yang akan datang. Ya kan untuk menjelaskan kepada warga pasar. Itu aja. Silakan. Kira-kira tuh Ya Apa? Pak, ini saya akan mencapai kepimpinan secepat mungkin lah. Kita ya akan ada lagi. Siap itu. Akan ada pertemuan lagi, akan ada pertemuan lagi ya. Siap. Oke. Dari waktu menunggu itu, apakah tarif tetap 3.000 itu yang tadi yang katakan uji coba, apakah 2.000 dulu? Enggak Pak, gini, saya kan hasil ini ya, Ya, saya akan sampaikan. Kita waktu beda lah. Tapi ini secepatnya akan saya sampaikan Pak, gitu. tadi saya katakan maaf ya. Ya. Saya tadi katakan KKS secepatnya silakan rapatkan Ya, hasil dari aspirasi warga kan Oke. gitu. Iya, gitu. Benar nggak? Mantap ya. Supaya warga dapat jawaban. Hmm. Karena hari ini saya sudah katakan kita undang pimpinannya. Tapi kan ada halangan gitu kan.